Iya, ternyata banyak makanan yang diduga bisa menurunkan kadar gula darah. Nah, itu juga penting banget ya untuk kita tahu ya. Bukan cuma dugaan-dugaan aja dan juga bukan cuma untuk para penderita diabetes saja, tapi juga untuk kita juga. Dan sudah terbukti ya. Nah, untuk membahas itu kita sudah kedatangan Dr. Aisyah Juanda, spesialis gizi klinik. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, dokter. Yang selalu manis ya, dok? Selalu manis, gitu ya. Nah, dokter, ini sebenarnya banyak sekali nih ya hal-hal yang harus diwaspadai kalau misalnya gula darah kita naik. Mungkin bisa sekilas dulu nih, dok, tentang gula darah naik nih sebelum kita masuk ke makanan gitu ya. Oke, jadi gula darah itu kan bisa naik kalau kita makan makanan yang manis atau minuman yang manis. Nah, makanan yang manis itu yang seperti apa? Yang indeks glikemiknya itu tinggi. Jadi dibilang tinggi kalau di atas 70. Di atas 70 ya. Tapi kan kalau misalnya kita lihat makanan kan nggak ada angkanya tuh, dok ya. Iya. Nah, itu gimana tuh, dok? Maksudnya indeks glikemik gimana? Pasti masyarakat pengen tahu nih. Betul. Iya, jadi memang benar kan nggak ada angkanya, tapi biasanya indeks glikemik itu yang rendah dari sayur-sayuran, lalu buah yang tidak terlalu manis, yang rasanya agak-agak asam, atau buah yang tidak terlalu matang, gitu. Dan lagi dari karbohidrat kompleks seperti misalnya contohnya gandum. Gitu. Oke, dokter. Kita langsung aja ke fakta mitos nih. Nah, daripada gula darah kita tinggi menjulang nih, dokter, ada fakta mitos nih. Dan menyebabkan berbagai penyakit kan? Ada fakta mitos nih, dokter. Konsumsi seafood, termasuk ikan dan kerang, dapat membantu mengontrol kadar gula darah. Fakta atau mitos? Ya, ini ternyata fakta. Fakta. Iya, fakta. Karena seafood ini sebenarnya tidak mengandung karbohidrat. Jadi karbohidrat itu kan termasuk sumber gula ya. Nah, karena dia tidak ada karbohidratnya, jadi ya aman-aman aja dimakan oleh tubuh kita. Gitu. Selain itu seafood ini sendiri juga mengandung omega 3 yang baik untuk pembuluh darah, jadi lebih lancar dan gula darah pun bisa terkontrol. Setuju. Oke, nah ternyata ya. Nah, kemudian nih, dokter, ini ada nih segar-segar pagi-pagi biasanya ya. Langsung yogurt nih, dok. Ternyata katanya rutin konsumsi yogurt itu baik untuk mengontrol gula darah. Fakta atau mitos, dokter? Ya, ini ternyata juga fakta. Fakta, wah. Nah, yogurt. Oh, tapi balik lagi ya, tergantung jenis yogurtnya. Kalau ini kayaknya yogurtnya yang ada perasa dan ada gulanya nih, karena warnanya ungu. Bagusnya gitu. kayak gimana tuh, dok? Nah, bagusnya yogurt yang nggak ada rasa dan juga yang plain gitu ya. Nah, yang plain ini biasanya gulanya cenderung lebih rendah. Lebih rendah. Gitu, dan benar dong, benar. Oke, yang selanjutnya nih, dokter. Di depan kita kan ada buah-buahan nih, dokter. Iya. Ada apel, jeruk, alpukat juga. Nah, katanya dapat membantu menurunkan gula darah. Fakta atau mitos? Ya, ini fakta. Nah, ini ternyata juga fakta, tapi balik lagi ke cara pengolahannya ya. Iya, betul. Gitu. Jadi paling bagus buah ini dimakan langsung. Dalam bentuk buah potong. Oke. Gitu. Jadi bukan di jus atau dibikin es buah apalagi ya? Iya, apalagi bikin es buah kasih gula, kasih ini ya sama aja ya. Kasih sirup, aduh sama aja gitu ya. Oke. Nah, tapi juga buah-buahan juga harus hati-hati ya, dok ya, karena kan kalau misalnya buahnya sangat matang gitu ya. Iya. Nah, itu pasti jadinya bisa lebih tinggi gula darahnya. Apa gimana tuh, dokter? Karena terkait nih dengan fakta mitos yang berikutnya nih, dokter. Untuk mengontrol gula darah, buah yang rasanya asam, bahkan yang belum terlalu matang, itu lebih baik daripada buah yang rasanya manis. Nah, ini fakta atau mitos, dokter? Tapi jangan dijawab dulu, dokter. Sesaat lagi kita akan kembali, tetap di Hidup Sehat. Kembali lagi Hidup Sehat, pemirsa, masih ngomongin yang manis-manis sama yang manis-manis gitu ya. Tadi ada fakta mitos yang belum terjawab nih ya. Kalau misalnya katanya untuk mengontrol gula darah itu buah-buahan yang rasanya asam atau bahkan yang belum matang itu ternyata lebih baik dibandingkan yang manis. Ini fakta atau mitos, dokter? Ya, ini dokter? Ternyata fakta. Oh. Nah,
Jadi pilihnya yang muda-muda aja nih, jangan buah yang ketuaan karena rasanya itu biasanya gulanya naik. Yes. Lalu kalau gulanya naik kan otomatis kalau kita makan ya bisa meningkatkan gula darah secara cepat. Dan selain itu buah yang rasanya manis banget ya, misalnya mangga, durian, nangka. Nah, itu cepet banget tuh naikin gula darah kita. Oh, aduh, itu justru cepet banget ya, Dok ya, menaikkan gula darah, apalagi yang udah matang, manis. Wah, itu udah hati-hati. Oke, selanjutnya nih Dokter. Selanjutnya Dokter, bagaimana dengan kacang-kacangan? Kacang apa tuh, Dokter Alin? Kacang-kacangan. Nih, seperti ini nih ya. Kacang mente ya? Oke, nah, Dokter, katanya kacang-kacangan efektif untuk membantu mengatasi atau mengatur kadar gula darah. Fakta atau mitos? Ya, ternyata fakta. Oh, fakta. Jadi kacang ini dia mengandung antioksidan dan selain itu seratnya juga tinggi. Seratnya juga tinggi. Serat ini bisa menurunkan kadar gula darah di dalam tubuh. Oh gitu. Jadi boleh nih, tapi ini kayaknya kacangnya ada lapisan gulanya ya. Nah, sebaiknya kacangnya juga yang pure ya. Pure, yang alami. Jangan yang udah dilapisin gula, apalagi kacang goreng ada tepungnya. Nah, itu tentunya gula pun bisa naik. Oh iya. Dokter, satu lagi, berarti yang berserat membantu menurunkan kadar gula darah? Iya, benar sekali. Oke. Oke, nah tadi kan kita udah membahas nih mengenai makanan-makanan yang bisa bermanfaat untuk menurunkan kadar gula darah nih, Dok. Nah, tapi ada nih makanan yang juga berbahaya. Gitu ya, jika dipanaskan. Apa aja? Ini dia. Nanti Dokter Alin, jangan cepat-cepat. Ini kita masih membahas yang manis-manis nih. Aduh, buru-buru ya kalau misalnya, soalnya kalau misalnya ada bahaya-bahaya itu biasanya bikin deg-degan. Iya, pantesan tadi gitu ini ya, kan? langsung ini ya. Nah, kita bahas yang baik-baik aja. Ya udah, ini tadi ya kita juga mau membahas nih, katanya kalau misalnya yang kacang-kacangan seperti ini, apalagi yang digoreng, kadang-kadang malah minyaknya malah tinggi gitu ya, Dok ya. Iya, nah, itu malah juga berbahaya juga ya, Dok ya. Iya. Dokter Alin, nah ternyata ini dia yang berbahaya. Kita lihat dulu yang satu ini. Alasannya sayang, masih enak, dan bisa dimakan. Ini adalah ungkapan standar saat seseorang menghangatkan makanan atau memanaskan makanan kembali. Namun tahukah Anda pemirsa, bila tak semua jenis makanan cocok untuk dipanaskan dan justru bisa membahayakan tubuh kita. Makanan yang berbahaya dipanaskan pertama adalah sayuran hijau. Meski memiliki manfaat bagi kesehatan karena mengandung nutrisi penting bagi tubuh, namun sayuran hijau bisa berubah jadi racun karena saat dipanaskan, ia justru mengeluarkan zat karsinogenik penyebab kanker. Ayam dan telur adalah sumber protein baik bagi tubuh, namun kedua jenis ini ternyata tak cocok dipanaskan karena bisa menyebabkan masalah pencernaan. Makanan berikutnya adalah gorengan. Makanan yang digoreng jelas mengandung banyak lemak di dalamnya yang bisa berdampak buruk pada tubuh. Nah, saat makanan ini dipanaskan kembali, penumpukan lemak jahat akan semakin tinggi dan berisiko menyebabkan kolesterol hingga obesitas. Makanan bersantan memang lezat dan menggoda. Rasanya yang gurih membuat kita ketagihan untuk mengkonsumsinya, apalagi dalam keadaan hangat. Dijamin selera makan semakin bertambah. Meski usai dihangatkan, bumbu biasanya akan terasa semakin meresap, namun nutrisi pada makanan akan hilang dan terjadi penumpukan lemak jahat pada makanan yang berisiko menyebabkan stroke, jantung, juga obesitas. Makanan terakhir yang berbahaya bila dipanaskan adalah nasi, yang bila dipanaskan lebih dari sekali akan menimbulkan keracunan saat dikonsumsi. Akibat spora racun yang dihasilkan oleh bakteri Bacillus cereus tumbuh dan berkembang. Pemirsa, memanaskan makanan memang enak, tapi juga membahayakan bagi tubuh. Jadi sebaiknya buatlah makanan secukupnya saja. Wow, ternyata kita harus bijak juga dalam memanaskan makanan ya. Iya. Ternyata ada makanan-makanan tertentu yang kadang-kadang yang kita konsumsi tiap hari, termasuk nasi. Termasuk nasi yang gula darahnya pun bisa bikin kita naik juga gitu ya. Dan juga berarti bijak juga itu juga dalam bukan hanya memanaskan, tapi juga bijak juga dalam membuat masakan. Jangan banyak-banyak juga gitu ya, secukupnya aja. Ibu-ibu memang paling tahu ya. Betul, ibu memang paling tahu. Secukupnya aja, nggak usah pikir, aduh ya mumpung saya lagi masak aja sekalian buat satu
1 minggu ya jangan Beb gitu. Siap, ya. Ibu. Baik, Ibu. Jadi sehari udah beres. Ya, Ibu jangan curhat, Bu. Betul, kita balik dulu. Kita balik dulu membahas makanan ibu-ibu ya kan. Menurunkan gula darah gitu. Gimana nih Dokter Ekles? Salah satunya mana nih? Nah, ini paling sering nih, bawang putih. Nah, katanya orang tua kan kalau kalau mau menurunkan kadar gula darah, dokter harus katanya makan banyak bawang putih. Telan bawang putih ini banyak banget beredar di masyarakat nih. Mentah gitu kan. Iya, benar kan ya? Gitu. Fakta atau mitos, dokter? Iya, ternyata fakta. Iya. Ternyata fakta. Jadi bukan cuma ngusir ini vampir doang ya. Curhat lagi ya, Bu? Gimana tuh, Dok? Iya, jadi bawang putih ini ternyata bisa meningkatkan sensitivitas dan kerja dari insulin di tubuh kita. Insulin ini yang akan nantinya memasukkan gula yang kita makan ke dalam sel. Gitu. Jadi kalau efektif kerjanya dan cukup jumlahnya tentunya akan baik. Oh gitu. Itu kan kalau dalam keadaan mentah, kalau dimasak gitu? Ya kalau dimasak juga nggak masalah gitu. Jadi boleh dengan segala macam cara, tapi perlu diingat misalnya digoreng, minyaknya jangan kebanyakan karena minyak yang terlalu banyak kan juga nggak sehat nih untuk tubuh kita. Oke, Dok, ini kan bawang putihnya yang siung-siung seperti ini nih. Kalau misalnya bawang putih tunggal nih, sama nggak sih Dok sebenarnya khasiatnya sama yang ini yang siung seperti ini? Iya, bawang putih tunggal lebih baik. Oh, bawang putih tunggal malah lebih baik. Ya, dalam menurunkan. Bener-bener satu itu Kak, nggak ada siungnya gitu ya. Iya, benar. Tapi ini bahaya buat mah nggak sih Dok? Karena mungkin ada beberapa masyarakat nih di sini gitu ya yang ngerasa abis makan bawang putih kok ngerasanya kayak ada gasnya gitu perutnya gitu. Iya, benar. Jadi bawang putih ini sisi negatif ya, bisa meningkatkan sakit mah. Jadi hati-hati juga nih yang punya sakit mah atau GERD. Nah, kalau ngikutin orang lain, langsung dimakan, apalagi mentah-mentah terus yang tunggal. Nah, itu biasanya mahnya bisa kambuh. Jadi sebaiknya kalau untuk yang ada sakit mah, boleh bawang putih itu dimasak. Dimasak dulu, ditumis dulu sebentar, jangan pakai bawang kebanyakan. Dokter, biasanya ini yang diet-diet nih, katanya kan nasi diganti pakai kentang atau ubi. Katanya ubi yang rasanya lebih manis tidak baik untuk gula darah dibanding dengan kentang atau nasi. Fakta atau mitos? Ya, ini ternyata mitos. Mitos. Jadi meskipun ubi rasanya manis ya, lebih manis dari nasi ataupun kentang, tapi ternyata indeks glikemik ubi ini dibanding ketiganya paling rendah. Nah, jadi enak dong ya, udah manis tapi lebih aman gitu ya. Iya, benar. Selain itu ada vitamin-vitaminnya juga ya, vitamin A, beta karoten gitu. Jadi boleh banget nih ubi. Diapain dokter? Ubinya bisa direbus, dibakar, atau dan berapa banyak dok yang kita konsumsi? Ya, jadi ubinya nih boleh segala macam cara, tapi sebaiknya balik lagi ya, jangan digoreng, terus jangan dibuat kue, pakai tepung, pakai gula ya, sama aja bohong ya. Betul. Gitu. Dan kalau berapa banyak, sebenarnya karbohidrat boleh 3-4 porsi per hari. Jadi boleh 3-4 butir per hari. Oke deh, dokter. Ini dokter, fakta atau mitos bahwa kalau misalnya kita berhenti total ya konsumsi gula dan makanan-makanan yang manis-manis ya, makanan dan minuman yang manis-manis itu bisa menurunkan gula darah. Ini fakta atau mitos, dokter? Ya, ini sebenarnya fakta. Pasti memang kalau kita berhenti total, gula darah kita bisa turun. Tapi hati-hati terjadi hipoglikemi. Nah, atau gula darahnya itu turunnya terlalu drastis. Gak baik juga untuk tubuh kita. Yang pertama, kita jadi nggak bisa berpikir. Jadi untuk nutrisi untuk otaknya juga kurang. Energi untuk sehari-hari bekerja juga kurang. Dan ada masalah lainnya seperti tremor, gemeteran, sampai pingsan, sampai mual, muntah. Banyak banget masalahnya. Benar. Oke, dokter. Tips. Jadi jangan berhenti total juga gitu ya dok ya? Iya, secukupnya. Secukupnya dan pilihlah dengan bijak. Betul. Ya. Oke dokter, tipsnya untuk menurunkan kadar gula darah lewat makanan-makanan yang ada di depan kita dokter. Ya, jadi makanan-makanan yang di depan sini nih sangat baik ya untuk membantu menurunkan gula darah. Labu ya? Ada labu ya? Ada labu, ada kacang-kacangan, tapi kacang yang pure ya, jangan yang dilapisin gula. Lalu juga yogurt yang plain yogurt, dan juga perbanyak sayur dan buah-buahan, dan pilih buah yang rasanya asam dan tidak terlalu matang. Kalau buah berapa banyak yang dikonsumsi? Ya, buah bisa 3 sampai 4 porsi per hari juga masih boleh.
Oke. Nah, baik deh kalau begitu nih, apalagi buah-buahannya konsumsilah juga yang warna-warni juga ya dok ya, supaya kita bisa dapetin antioksidannya juga gitu. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak dokter Raisa nih ya. Nah, ini nih yang suka main-main sosmed. Nah, siapa nih di sini ya? Siapa? Yang suka main-main sosmed, biasa netizen maha benar ya kan? Suka julid, suka iri, suka nyinyir. Waduh. Nah, gitu ternyata hati-hati loh. Kalau keseringan tanda kelainan jiwa nggak sih? Jangan-jangan ya. Kita bahas sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat.